Nah, dan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malindeman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malindeman tinggal dengan seorang janda tua bernama Manderubia. Manderubia menganggap Malindeman seperti anak sendiri. Pada suatu malam, Malindeman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjat setelah melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu. Malindeman terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malindeman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian Malindeman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu selendang dan menyembunyikannya, agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malindeman. Lalu ia menyembunyikan dan mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi, salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu yang bernama Widari, tidak dapat menemukan selendangnya. "Kemana selendangku?" ucap Widari sambil kebingungan. Karena selendangnya hilang diambil Malindeman, dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, Widari menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malindeman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malindeman. "Aku kehilangan selendangku," ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malindeman berkata, Aku tak bisa membantumu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malindeman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Manderubia. Sesampainya di sana, Malindeman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa Widari ke sini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat Widari. Malindeman meminta Manderubia menyembunyikan selendang itu selamanya. Malindeman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang yang dimiliki oleh Widari tadi. Baiklah, nak. Jawab ibu yang setuju dengan permintaan Malindeman. Sejak saat itu, Malindeman dan Widari saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Duano. Putri bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malindeman. Namun sejak Sutan Duano lahir, peragai Malindeman menjadi berubah. Malindeman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian hingga seringkali tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga pada suatu saat, Widari menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malindeman. "Selendangku mengapa bisa ada di rumah ini?" ucap Widari sambil kebingungan. Seketika ia membawa selendang itu ke rumahnya. Widari kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malindeman, dan berkata, "Hai Bujang Karim, tolong kau sampaikan kepada Malindeman, aku akan kembali ke kayangan dan membawa Sultan Duano ke sana." Bujang Karim segera mencari Malindeman ke area perjudian. Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si Bujang Karim, anak buahnya. Apa? Ucap Malindeman yang sedang berjudi. Malindeman panik. Dengan terburu-buru, ia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun, ia sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Malindeman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai Widari. Ucap Malindeman dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia harus kehilangan keluarga tercintanya.